Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai bentuk molekul. Nah, perhatikan ya, jadi bentuk molekul itu yang akan Bapak bahas hari ini adalah teori PS-EPR. Nanti akan dijelaskan mengenai PEI, dan sudah Bapak jelaskan juga ya, PEI itu apa. Kemudian PEB nanti akan diperoleh berupa tipe molekul. Kemudian ada juga yang akan dibahas hari ini adalah teori domain elektron, sama juga berhubungan dengan PI dan PEB. PI itu adalah pasangan elektron ikatan, sedangkan PEB adalah pasangan elektron bebas. Nah, tolakan elektron itu lebih besar di PEB dibandingkan PI. Mungkin nanti akan Bapak lebih jelaskan lebih lanjut ya untuk tolakan antar elektron ini. Nah, langsung saja mungkin ke teori yang pertama. Jadi bentuk molekul ini digunakan untuk memprediksi. Mungkin kalian tahu ya, banyak molekul yang ada di sekitar kita. Ada air, H2O, ada CO2. Apakah kalian tahu bentuk molekulnya? Nah, pasti penasaran kan? Nah, jadi kita itu akan mempelajari itu. Bentuk molekul CO2 seperti apa sih? Bentuk molekul H2O itu seperti apa? Nah, hari ini Bapak akan jelaskan itu. Nah, perhatikan. Yang pertama adalah teori domain elektron. Apa itu teori domain elektron? Teori domain elektron, sebentar ya, laser dulu. Nah, teori domain elektron itu adalah suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Nah, domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Nah, untuk teori domain elektron ini, maupun itu pasangan elektron bebas, maupun pasangan elektron ikatan, itu disebut satu domain. Nah, seperti ini ya aturannya. Setiap elektron ikatan, mungkin kalian tahu ya, ada yang disebut pasangan elektron ikatan atau PI. Mau itu ikatannya tunggal, mau itu ikatannya rangkap, mau itu ikatannya rangkap 3 atau rangkap 2, itu disebut satu domain. Jadi kalau kalian punya suatu senyawa, terdapat satu ikatan, ikatannya tunggal, itu disebut satu domain. Kemudian ada juga yang ikatan rangkap, itu disebut satu domain juga. Ada yang 3 rangkap nih, itu juga disebut satu domain. Nah, apabila kalian menemukan ini nomornya 2 harusnya ya. Kemudian setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain juga. Jadi kalau kalian punya PEB, kan pasangan elektron. Nah, itu juga satu domain. Kalian juga punya ikatan tunggal, itu juga satu domain. Kalian juga punya ikatan rangkap, itu juga satu domain. Nah, contoh, misalkan ya, akan Bapak beri contoh. Tentukan jumlah domain elektron dari senyawa berikut ini. Nah, perhatikan. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kalian sudah bisa menggambar struktur Lewis. Pekan lalu Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis NH3. Ya, N itu kan terletak di golongan 5. Ya, terletak di golongan 5 berarti dia memiliki 5 elektron valensi. Nah, ini kan titiknya tuh. Titiknya itu atau dot Lewisnya itu ada 5. Nah, dia kalau itu berikatan dengan H dengan hidrogen membentuk suatu senyawa NH3, berarti di sekelilingnya ada 3 hidrogen. Nah, mungkin Bapak pernah menjelaskan juga NH3. Mana yang lebih sedikit atomnya? N kan? N itu terletak di tengah. Kemudian H mengelilingi dari nitrogen. Nah, H itu kan terletak di golongan 1, berarti elektron valensinya 1. Berarti dot Lewisnya juga 1. Makanya di sini 1 tuh elektronnya, atau disimbolkan dengan X. Ini 1, ini 1, ini 1. Sedangkan pada nitrogen itu ada 5. Yang 1 berikatan dengan hidrogen tuh yang di sebelah kiri. Yang di bawah itu berikatan dengan hidrogen, yang sebelah kanan berikatan dengan hidrogen, dan 2 dia merupakan pasangan elektron bebas. Nah, kemudian ini struktur Lewis pada H2O. Nah, H2O juga sama oksigen terletak di golongan mana? Ingat kembali, oksigen golongan berapa? Golongan 6. Oksigen golongan 6 berarti dot Lewisnya ada 6. Hidrogen berapa? Golongan 1 berarti dot Lewisnya ada 1. Ekvivalensinya 1. Nah, diikatkan. Nah, ingat ya, H2O mana yang paling sedikit jumlah atomnya? O. Nah, atomnya berarti O itu disimpan di tengah.
Nah, ini hidrogen. Nah, dia membentuk suatu ikatan. Nah, ini hidrogen satu elektron, oksigen memberikan satu elektron, itu menggunakan pasangan elektron bersama. Nah, membentuk suatu ikatan namanya pasangan elektron ikatan. Ini disebut sama pasangan elektron ikatan. Kalau yang ini tidak berikatan dengan orang lain, hanya milik O saja, berarti itu namanya pasangan elektron bebas. Begitu ya. Sekarang Bapak akan coba mereview kembali ya. Lihat semuanya ke layar kaca kalian. Nah, perhatikan, pada struktur Lewis NH3, berapa jumlah PEI-nya? PEI. Berapa jumlah PEI-nya kira-kira? Nah, sekarang kita lihat ya. Jumlah PEI-nya. Bentar dulu. Kendala ya. Oh, di sini. Nah, perhatikan PI-nya berapa jumlahnya. Lihat yang berikatan. Ada berapa nih? 1 tuh kan yang ini tah. Dengan hidrogen 1, 2, 3. Berarti PI-nya ada berapa? Ada 3. Jumlah PI-nya ada 3. Nah, sekarang ini PEB-nya ada berapa? Ada 1. Jumlah PEB-nya ada 1. Nah, kemudian pada H2O jumlah PI-nya ada berapa? Pada H2O. Coba lihat. Pada O ada ini ya, 1, ada 2. Nah, ada 2. Sekarang jumlah PEB-nya. PEB pada H2O ada berapa? Sekarang yang ini bawah 1 ya. Yang di atas 1, jadi ada 2. Nah, pertanyaan kan bukan itu. Kalau kalian menentukan PI dan PEB sebetulnya udah bisa. Karena sudah Bapak pernah jelaskan. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah domain elektron? Berarti di sini tambahkan domain elektron ya. Bentar dulu ya. Domain. Nah, di sini coba. Domain elektron gitu ya. Ini juga sama domain elektron. Domain habis jelek banget ya tulisannya. Nah, domain elektron. Ini domain elektronnya berapa? Kan begitu pertanyaannya ya. Ini berapa jumlah domain elektronnya? Nah, coba lihat sama kalian. Perhatikan semuanya. Jadi, tuh di aturannya, jumlah domain elektron ditentukan. Nah, jumlah domain elektron ditentukan. Yang pertama, setiap elektron ikatan dianggap 1. Sekarang ada berapa pelaksanaan elektron ikatan di sini? Ada 3. Dianggap 1 domain. Berarti kalau ada 3, berarti ada 3 domain. Berarti pasangan elektron ikatan ini 1 domain, 1 domain, 1 domain. Berarti ada berapa domain? Ada 3 domain di NH3. Ditambah 1 PEB. PEB juga dianggap 1 domain. Berarti ada berapa total domainnya kira-kira? Total domainnya ada berapa? Ada 4. Betul. Jadi domain elektronnya jumlahnya ada 4. Kenapa 4? Karena 3. Pasangan elektron ikatan ada 3. Ikatannya ada tunggal kan? Tunggal-tunggal semua ada 3. 1 PEB. Jadi domain elektronnya ada 4. Kemudian untuk yang kedua, nah H2O. Ada berapa jumlah domain elektronnya? Lihat, PI-nya ada berapa? 1, 2. 1, 2. 2 berarti 2 domain dari PI. 2 domain elektron. Kan dari PEB ada berapa? Ada 2 juga. Berarti ada 2 domain elektron. Berarti 2 tambah 2, 4. Ini juga ada 4 sama. Berarti di sini aja. Ini 4 domain. Nah, ini juga sama 4 domain ya. Berarti ada yang kiri 4 domain elektron, yang kanan juga sama 4 domain elektron. Padahal kalau ini 1 PEB, 3 PI, kalau ini 2 PEB, 2 PI. Tapi kalau ditanya domain elektron sama. Karena domain itu yang dilihat adalah kedudukan elektron di sekitar atom pusat. Ya berarti di sini ada elektron valensi nggak ada di sini kan? Nih, ini 1 PEB, PEB, PEB. PEB, PEB, PI. Nah, itu sama ya. Jadi ini disebut 4 domain. Ini 4 domain. Yang ini juga sama 4 domain. Sampai situ paham ya? Menentukan domain elektron. Kemudian kita lanjutkan. Nah, domain elektron itu digunakan untuk memprediksi
memprediksi untuk apa? Menentukan geometri elektron. Nah, perhatikan. Nanti kalau kalian diberi tugas, tentukan geometri elektron senyawa berikut ini. Nah, tadi kan ini kan ada ya, yang Bapak contohkan tadi CH4 dengan NH3. Tadi CH4-nya belum, yang ada adalah H2O. Nah, sekarang lihat. CH4 ada berapa domain elektronnya? Sedangkan NH3 ada berapa domain elektronnya? Nah, untuk memprediksikan geometri elektron, kalian melihat tabel berikut. Nah, lihat ya, lihat semuanya. Kalau kalian punya jumlah domain elektronnya 2, mau itu berarti mau ikatan, mau dari pasangan elektron ikatan, mau itu dari pasangan elektron bebas, tapi jumlah domain elektronnya 2. Berarti, nah, ntar dulu Bapak pakai laser dulu ya. Nah, berarti bentuk geometri elektronnya itu linier. Nah, bentuknya ini, Pak, ini misalkan ininya ternyata ikatan tunggal, dua-duanya pasangan elektron ikatan, jumlah domain elektronnya 2, tidak apa-apa, namanya linier. Kalau salah satunya ada PEB-nya, Pak, tetap saja linier. Karena kalau di teori domain elektron itu, mau itu PEB, mau itu PI, dianggap sama domainnya. Nah, sekarang kalau segitiga datar, kalau jumlah domain elektronnya ada 3, nah berbentuknya seperti ini. Segitiga datar, ditanya sudutnya sama. Ini 120, ini 120, ini juga sama 120. Disebut segitiga datar. Nah, kalau jumlah domain elektronnya ada 4, jumlah kali domain elektronnya ada 4, itu disebut tetahedral. Nah, ini apa ya? Sudutnya 109,5. Kalau trigonal piramida, bipiramida, nah berarti ada yang di atas, ada yang di bawah, ada di ini, ada berarti jumlahnya ada 5. Nah, ini disebut trigonal bipiramida karena berbentuk seperti piramida. Nah, kalau kalian ada 6, itu disebut oktahedral. Nih, lihat posisinya seperti ini, ada kotaknya dulu, mungkin segi 4 di sini, kemudian ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu yang disebut oktahedral. Nah, kalau contoh senyawa ini kan CH4 dengan NH3, tentukan dulu domain elektronnya sama kalian. Nah, sekarang kita tentukan ya. Sebelum menentukan domain elektron, berarti apa yang dilakukan? Ya, harus tentukan struktur Lewisnya dulu. Jadi ini mah Bapak sudah tampilkan struktur Lewis. Nanti mah kalian harus bisa mencari sendiri struktur Lewisnya, membuat sendiri. Nah, sekarang CH4, kita cari PEB-nya dulu. PEB. Kemudian tentukan PEI-nya. Nah, itu tentukan domain elektron. Domain elektron. Nah, gitu ya. Ini juga sama. Ini PI. Kemudian ini PEB. Nah, ini domain elektron. Nah, coba ya, lihat. Sekarang PEB. Nah, lihat. Di sini apakah ada PEB? Ini mah semuanya PI. Kenapa? Karena elektron pada C, konvensi pada C berikatan semua ke H. Berarti ini adanya PEB-nya 0, PI-nya ada berapa? Ada 4. Nah, kalau ditanya berapa jumlah domain elektronnya, ada berapa? Ada 4. Nah, sekarang kalau ini kan sudah ditentukan tadi PEB-nya ada 1 ya. PEB-nya ada 1 dari mana tuh? Yang di atas saja, karena dia tidak berikatan. Kalau PI-nya ada 3. Nah, karena ini yang berikatannya ada 3. Nah, sekarang totalnya berarti berapa? 3 ditambah 1. Karena kalau domain elektron itu mau PI, mau PEB, mau rangkap, mau tunggal dianggap sama. Berarti ini berapa? Ada 4 domain elektron. Perhatikan. Ini sama-sama domain elektron. Domain elektronnya sama-sama 4. Nah, walaupun ini ada PEB, ini mah tidak ada. Nah, kalau ditanya geometri molekul, berarti cari yang domain elektronnya 4. Nah, ini domain elektronnya 4, berarti geometri molekulnya adalah tetrahedra. Berarti ini sama-sama tetrahedra. Kalau ditanya bentuk apakah geometri elektron dari CH4, nah berarti namanya adalah tetrahedra. Kalau ditanya apakah geometri elektron dari NH3, namanya tetrahedra juga, sama ya. Nah, ini tetrahedra. Berasal dari sini tuh, dicek. Jadi gitu ya, cara menentukan domain elektron dulu, baru kalian menentukan geometri elektron. Sampai situ paham ya? Geometri elektron. Nah, sekarang ada yang kedua, memprediksikan geometri molekul. Nah, kalau memprediksikan geometri molekul itu dengan teori PSEPR. Nah, apa itu teori PSEPR? Teori yang menggambarkan bentuk molekul berdasarkan tolakan pasangan elektron di sekitar atom. Nah,
kalau ini yang digunakan adalah PeB dan Pi itu berpengaruh, ya. Jadi kalau di domain elektron itu PeB, Pei, ikatan rangkap, ikatan tunggal itu dianggap sama. Satu domain. Mau itu PeB, satu PeB, satu domain. Satu Pi, satu domain. Pi-nya rangkap, misalkan. Satu domain juga sama. Nah, kalau pada bentuk molekul itu dengan teori PSEPR, nah itu mempertimbangkan tolakan antar PeB. Jadi kalau kalian memiliki PeB itu dipertimbangkan ke bentuk molekulnya. PeB dengan Pi, Pak, misalkan seperti tadi NH3 ada PeB, ada Pi-nya, itu juga dipertimbangkan. Kemudian ada Pi dengan Pi, itu juga sama dipertimbangkan. Nah, jadi gini ya, aturan pertama, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 dihitung satu pasangan elektron ikatan. Berarti sama juga dengan tunggal ya, dihitungnya sama satu. Nah, yang kedua, tolakan antara PeB dengan PeB lebih besar. Jadi kalau kalian punya PeB dengan PeB itu saling tolak menolak, artinya saling jauh menjauh. Seperti mungkin kutub ya, positif dengan positif pasti menjauh kan. Juga sama, PeB dengan PeB itu harus ingin ruang yang lebih besar, berarti dia tuh akan saling menjauh. PeB dengan Pi, nah sama. Yang paling rendah itu Pi dengan Pi, jadi Pi dengan Pi mah cenderung berdekatan. Kalau kalian mempunyai PeB, PeB itu punya gaya yang lebih besar, jadi akan menggeser Pi. Nah, jadi aturan yang ketiga, Pi menentukan bentuk molekul. Jadi kalau kalian punya Pi itu adalah menentukan bentuk molekulnya, tapi kalau ada tambahan PeB akan mempengaruhi sudut ikatan. Jadi sudut ikatannya akan berubah kalau ada PeB. Begitu ya. Nah, sekarang perhatikan, lihat semuanya. Jumlah pasangan elektron ikatan, jumlah pasangan elektron bebas. Nah, kalau kalian memiliki jumlah pasangan elektron ikatannya 2, pasangan elektron bebasnya 0, artinya tidak ada pasangan elektron bebas, maka berbentuknya linier. Lurus. Nah, contoh lain, Pak, ingin yang jumlahnya sama. Nah, berarti yang ini, jumlah pasangan elektron ikatannya 3, terus berarti pasangan elektron bebasnya 0. Berarti domain elektronnya ada berapa kira-kira? Ada 3 kan? Nah, 3. Nah, ini bentuknya adalah trigonal datar atau segitiga. Nah, kalau ini kalau jumlah pasangan elektron ikatannya 2, jumlah ada PeB-nya 1. Nah, kan harusnya kalau pakai domain elektron berapa jumlahnya? 3 juga kan? Yang ini 3 sama yang BF3 tuh contohnya BF3. Yang BF3 3, yang SO2 ada 3 juga. Nah, gitu kan, ini 3, ini 3. Sama-sama 3. Harusnya bentuknya itu kan trigonal datar atau segitiga datar kan tadi kalau pakai domain elektron. Nah, kalau pakai PSEPR, nah, kalau pakai PSPR itu PeB berpengaruh. Nah, berbentuknya akan berbentuk seperti V. Berarti PeB-nya itu sangat menekan sekali. Kalau digambarkan mungkin seperti ini ya, kalau domain elektron 3. 3 domain elektron. 3 domain elektron. 3 domain, misalkan ya. 3 domain. Nah, perhatikan seperti ini. Kalau kalian punya 3, nah contohnya yang BF3, semuanya berikatan, berarti gambarnya seperti ini. Nah, BF3 tuh. BF3 gambarnya seperti ini. Nah, nanti itu akan berbentuk segitiga datar, berarti sudut ikatannya sama. Nah, ini tuh sama. Segitiga datar. Nah, gini ya. Nah, akan berbentuk seperti ini. Nah, tapi kalau kalian punya satu PeB, nah contohnya SO2. Kan gini SO2 itu SO2 ya. Begitu. SO2, O-nya ada 2. Nah, S-nya 1. Nah, bentuknya dia punya PeB 1. Kalau punya PeB 1 lebih menekan. Nah, makanya berbentuknya seperti V. Nah, nanti seperti ini bentuknya. Nah, gini bentuknya itu. Jadi PeB-nya itu, nah di sini PeB-nya itu lebih mendorong tuh. Perhatikan tuh, lebih mendorong kan emak sudutnya pasti sama, tapi kalau pada SO2, nah oksigen dengan oksigen lebih dekat, nah gini. Nah, oksigen dengan oksigen lebih dekat, PeB jauh, berjauhan. Bentar ya, aku ganti dulu ya gambarnya. Nah, contohnya misalkan gini. Jadi kalau SO2 itu dia punya PeB kan ya, 1. Nah, PeB digambarkan ini.
Terus dia juga ada oksigen. Nah, ada oksigen. Itu biasanya ikatan lengkap oleh SO2. Nah, jadi lihat, ini dari sini ke sini lebih besar. Sedangkan dari sini ke sini lebih kecil kan? Nah, ini lebih besar tuh. Ini di sini lebih kecil. Kenapa? Karena PEB mah ruangnya pengen besar. Jadi dia kalau ada ikatan pasangan elektron ikatan, dia lebih ditekan pasangan elektron ikatan teh supaya lebih berdekatan. Dia mah pengennya ruangannya besar. Itulah PEB Pak. Kalau PEB-nya 2, dia kok mau apa lagi? Pasangan elektron ikatannya akan semakin mendekat. Nah, contohnya ini ya. Tentukan geometri molekul senyawa berikut ini. Nah, CH4, kalian hitung dulu PI-nya ada berapa? PI-nya ada berapa? CH4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 tuh. PI-nya ada 4 ya. Nah, kemudian, sorry, kita hapus dulu ya. Nah, PI-nya ada 4. Nah, ini kan ada 4 tuh. Nah, kalau struktur Lewisnya, dari NH3, lihat. Ada berapa PEB-nya? PEB-nya ada 1. PI-nya ada berapa? PI-nya ada 3. Nah, kalau ditanya domain elektronnya sama, yang kiri 4, yang kanan 4. Tapi ini mah yang diperhitungkannya PEB dan PI kalau pasangan PSEPR itu. Nah, berarti di sini ada 4 elektron ikatan tapi tidak punya PEB. Kalau di sini ada 3 elektron ikatan, 1 PEB. Berarti pakai yang mana kira-kira? Coba cari. Ini 4, 0. Pasangan elektronnya ada 4. Jumlah pasangan elektron bebasnya ada 0, tidak ada. Nah, namanya tetrahedron. Bentuknya tetrahedron. Nah, kalau yang NH3, 31 kan, ada 1 PEB. Nah, ini namanya piramida atau trigonal piramida ya. Ini kebalik. Trigonal piramida. Nah, kalau digambarkan seperti ini, lihat. Beda sudutnya. Kalau ini kan tidak ada PEB, nah ini tuh senyawa, ini hidrogennya, nah ini hidrogen, ini karbon. Nah, ternyata sudutnya sama semuanya, 109,5 karena tidak ada yang menekan. Nah, tapi kalau di NH3 karena punya PEB tuh. PEB yang pengaruhi besar sudut ikatan. Karena ada PEB, dia itu lebih menekan ke sini tuh, dia tekan, dia tekan, dia tekan. Jadi hidrogen itu lebih berdekatan di bawah, dia PEB di atas sendiri, leluasa. Nah, makanya sudut antar hidrogen dengan hidrogennya itu kecil. Kalau ini kan besar tuh, nggak jauhan. Tapi kalau ini 107,8, berarti hidrogen dengan hidrogen itu lebih berdekatan. Walaupun beda derajat, sekitar 1, sekian derajat ya bedanya, tapi tetap berarti PEB sangat berpengaruh. Itulah teori PSEPR. Jadi kalau ditanya bentuk molekulnya ini beda kan? Kalau tadi mah kalau domain elektronnya sama, pasti sama. Domain elektronnya sama kayak tadi kan, ini berapa? 4. Ini domain elektronnya kan 4. Ini juga sama 4. Ini kalau ditanya domain elektron ini berapa? 4. Karena ada 4 PI. Ini domain elektron ada berapa? Ada 4. Ada 3 PI dan 1 PEB. Nah, kalau pakai teori domain elektronnya pasti bentuknya adalah tetrahedron. Tapi kalau pakai PSEPR dilihat bentuk molekul aslinya. Karena kalau pakai PSEPR itu aslinya pakai mempertimbangkan PEB. Nah, inilah berarti yang dipakai tetrahedron dan trigonal piramida. Kenapa bisa jadi trigonal piramida? Jawabannya karena ada PEB. PEB-nya menekan. Tuh, karena tolakan. Jadi harus kalian ini nih. Harus kalian garis bawahi. PEB dengan PEB yang memiliki tolakan lebih besar. Nah, sekarang kan di sini ada PEB dengan PI kan? PEB dengan PI kan, ini PEB PI tolakannya lebih besar. PI dengan PI, makanya ini PIB dengan PI lebih berdekatan karena tolakannya kecil. Nah, kalau ini kan PI semua, ini tolakannya kecil, makanya tidak ada yang menekan, mereka mah leluasa. Tuh, ini kan ini dia sangat kuat sekali menekan yang lain, begitu ya. Jadi ini patokannya tabelnya yang ini kalau ingin menentukan bentuk molekul dari PSEPR. Nah, ini tugas yang kalian kerjakan dan dikumpulkan hari ini. Ya, hari ini jam 10 malam lah ya. Tentukan geometri elektron dan geometri molekul dari senyawa SO2 dan BF3. Nah, jadi ini harus dengan gambarnya. Gambarkan Lewisnya. Gambarkan ya. Struktur Lewisnya. Lewisnya. Jadi kalau kalian menentukan geometri elektron dan geometri molekul kan bisa lihat tabel ini aja, jawabannya sudah ada.
Tapi kalau gambarkan struktur Lewisnya lebih kebayang. Jadi kalau menggambar dulu struktur Lewisnya, baru tentukan apa? Tentukan PI dan PEB kalau di geometri molekul. Kalau di geometri elektron, tentukan domain elektron. Baru kalian tentukan geometri elektronnya apa. Kalau ini tentukan geometri molekulnya apa. Nah, nomor 2, analisis. Kenapa terjadi perbedaan geometri molekul SO2 dengan BF3? Kenapa? Tadi kan Bapak udah jelaskan sebetulnya. Tinggal ditulis ya alasannya kenapa. Terus nanti juga ada pertanyaan lagi, analisis pula, mengapa kedua senyawa tersebut memiliki geometri elektron yang sama? Kenapa geometri elektronnya sama tapi geometri molekulnya berbeda? Nah, itu dianalisis ya, geometri elektron berarti hubungannya dengan domain elektron. Kalau geometri molekul hubungannya dengan PI dan PEB. Gitu ya, paling kalau itu hanya segitu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Silakan kerjakan tugasnya, dikumpulkan juga hari ini langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.